ke produk ini. Walmah, sudah banyak yang mencoba produk ini dan dengan izin Allah Azza wa Jalla dia sembuh dari gangguan lambung. Selamat mencoba, semoga Allah mengaruniakan kesembuhan kepada Anda dan kita semuanya. Sakit mah, walmahin aja. Anda seorang pelajar atau mahasiswa atau santri atau seorang kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga yang sering mengalami gangguan lambung akibat habis makan pedas atau habis minum kopi atau telat makan. Sudah mencoba obat A, obat B tapi belum sembuh juga. Saatnya Anda berpindah ke produk ini. Walmah, sudah banyak yang mencoba produk ini dan dengan izin Allah Azza wa Jalla dia sembuh dari gangguan lambung. Selamat mencoba, semoga Allah mengaruniakan kesembuhan kepada Anda dan kita semuanya. Sakit mah, walmahin aja. Anda seorang pelajar atau mahasiswa atau santri atau seorang kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga yang sering mengalami gangguan lambung akibat habis makan pedas atau habis minum kopi atau telat makan. Sudah mencoba obat A, obat B tapi belum sembuh juga. Saatnya Anda berpindah ke produk ini. Walmah, sudah banyak yang mencoba produk ini dan dengan izin Allah Azza wa Jalla dia sembuh dari gangguan lambung. Selamat mencoba, semoga Allah mengaruniakan kesembuhan kepada Anda dan kita semuanya. Sakit mah, walmahin aja. Anda seorang pelajar atau mahasiswa atau santri atau seorang kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga yang sering mengalami gangguan lambung akibat habis makan pedas atau habis minum kopi atau telat makan. Sudah mencoba obat A, obat B tapi belum sembuh juga. Saatnya Anda berpindah ke produk ini. Walmah, sudah banyak yang mencoba produk ini dan dengan izin Allah Azza wa Jalla dia sembuh dari gangguan lambung. Selamat mencoba, semoga Allah mengaruniakan kesembuhan kepada Anda dan kita semuanya. Sakit mah, walmahin aja. Anda seorang pelajar atau mahasiswa atau santri atau seorang kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga yang sering mengalami gangguan lambung akibat habis makan pedas atau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore yang berbahagia kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam majlis ilmu karaman. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, segenap pendengar dan pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh moderator bahwa tema kita hari ini adalah melanjutkan untuk mengkaji kitab Al-Arba'una Al-Qalbiyah yang ditulis oleh Syekh Al-Munajjid hafizahullah ta'ala.
sebuah kitab yang mengupas hadis-hadis yang berhubungan dengan masalah hati, dan itu amat banyak sekali. Tidak heran seandainya masalah hati ini menjadi salah satu bahkan fokus utama dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena baiknya hati itu berpengaruh kepada baiknya seluruh kehidupan kita. Begitu pula rusaknya hati berpengaruh kepada rusaknya seluruh kehidupan kita. Sehingga wajar seandainya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat fokus di dalam upaya membenahi hati. Di antaranya adalah dengan menyampaikan hadis-hadis yang terkait dengan masalah hati. Dan hadis yang dibawakan di sini sangat beragam. Ada yang membahas tentang karakter hati. Hati ini punya ciri khas apa? Ada yang membahas tentang hati yang sehat itu adalah hati yang seperti apa? Kebalikannya, hati yang sakit itu hati yang seperti apa? Dan juga ada pula hadis yang berisikan tentang doa-doa yang akan membantu kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga keistiqomahan hati. Jadi hadis yang membahas tentang hati itu sangat beragam. Hari ini kita akan membahas hadis yang ketujuh yang dibawakan oleh penulis yang ada di halaman 69. Saya akan bacakan hadisnya terlebih dahulu, lalu saya akan terjemahkan. Setelah itu baru kita kupas dengan izin Allah Subhanahu wa taala kandungannya. Hadis ini berbunyi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhai beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yaqul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibna Adam, wahai anak Adam, tafarragh li ibadati, fokuslah untuk beribadah kepadaku, atau bertotalitaslah dalam beribadah kepadaku. Amla qalbaka ghinan, niscaya aku akan penuhi hatimu dengan kekayaan. Wa asuddu faqrak, dan aku akan hilangkan kefakiranmu. Wa illa taf'al, namun bila engkau tidak lakukan itu, amla yadaika syughlan, aku akan sibukkan dirimu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Walam asudda faqrak, dan aku tidak akan hilangkan kefakiranmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dinilai hasan oleh beliau. Dan menurut Imam Ibn Hibban, Imam Al-Hakim, Imam Al-Zahabi dan Syekh Al-Albani, hadis ini sahih. Itu adalah
hadis yang akan kita pelajari pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Mari kita baca kalimat per kalimat dari hadis ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau. Abu Hurairah adalah julukan. Adapun nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi radhiyallahu anhu. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi radhiyallahu anhu. Beliau adalah sahabat yang paling banyak di dalam meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun beliau bukan orang yang termasuk as-sabiqun al-awwalun, bukan termasuk orang yang duluan masuk Islam. Kok bisa masuk Islamnya belakangan, tapi hadis yang diriwayatkan paling banyak? Ya sangat bisa. Ya. Para ulama kita dan para ahli sejarah menyebutkan mengapa kok bisa Abu Hurairah hadis yang beliau riwayatkan paling banyak, bahkan lebih banyak dibandingkan Khulafaur Rasyidin. Kata para ulama, karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu memang menghabiskan waktunya untuk selalu membersamai majelis-majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau tidak memiliki kesibukan melainkan untuk bermajelis dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abu Hurairah tinggal di Masjid Nabawi, ya, salah satu dari anggota Ahlus Suffah, orang-orang yang tinggal di Masjid Nabawi atau di emperan Masjid Nabawi. Dan itu berbeda dengan sahabat yang lain yang mereka ini punya kesibukan selain itu, ya. Kesibukan untuk bekerja, kesibukan untuk mengurusi urusan kaum muslimin kayak Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu kan beliau-beliau ini bukan hanya menghadiri pengajian, tapi beliau juga menangani urusan kaum muslimin, dan itu tentu akan membuat waktu mereka terbagi. Jadi Abu Hurairah kenapa bisa hadisnya paling banyak? Karena beliau fokus menghabiskan waktunya hanya untuk membersamai majelis-majelis Rasulullah SAW. Kemudian faktor yang lainnya yang disebut oleh para ulama adalah doa dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW pernah mendoakan agar Abu Hurairah ini menguasai atau menghafal hadis-hadis Nabi SAW, dan doa itu dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga Abu Hurairah banyak banget untuk meriwayatkan hadis. Lalu sebab yang lainnya, sebab yang ketiga, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau ini termasuk sahabat yang banyak banget muridnya. Banyak banget muridnya. Jadi beliau berkesempatan untuk tinggal di Haramain, ya, di Mekah, di Madinah. Dan kita tahu bahwa Mekah dan Madinah itu dikunjungi oleh kaum muslimin dari segala penjuru dunia secara rutin. Berbeda dengan beberapa sahabat yang lainnya yang mereka
harus pindah karena penugasan dari khalifah misalnya ke wilayah Syam atau ke wilayah Irak atau ke wilayah-wilayah yang lainnya, yang tentunya wilayah-wilayah yang saya sebutkan itu tidak seintens didatangi oleh kaum muslimin dari segala penjuru, berbeda dengan Mekah dan Madinah. Mekah dan Madinah itu adalah tempat yang didatangi secara rutin oleh banyak orang dari penjuru dunia. Nah, ketika jamaah haji, jamaah umrah atau peziarah itu datang, mereka memanfaatkan kedatangannya untuk sekalian belajar. Nah, disitulah Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyampaikan hadis-hadis Rasul SAW, sehingga itu dibukukan oleh atau dicatat kemudian diwariskan oleh murid-murid Abu Hurairah kepada murid-muridnya lagi, lalu dibukukan oleh para ulama. Ini beberapa faktor yang menyebabkan kenapa Abu Hurairah Islamnya belakangan tapi hadisnya paling banyak. Dan hal ini dijadikan sebagai salah satu celah oleh orang-orang orientalis, orang-orang yang tidak suka Islam, untuk meragukan atau memunculkan keraguan tentang keotentikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah satu syubhat yang mereka hembuskan adalah tentang hal ini. Dan alhamdulillah para ulama kita, mereka tidak tinggal diam, mereka bantah syubhat tersebut dengan menyebutkan fakta dan data yang intinya atau sebagian dari intinya sudah saya sampaikan di muqaddimah tadi. Jadi Abu Hurairah nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, innallaha yaqul, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman. Ini yang biasa kita kenal dengan hadis qudsi. Ini yang biasa kita kenal dengan hadis qudsi, di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyampaikan firman Allah Azza wa Jalla. Jadi ini bukan Al-Qur'an, ini namanya hadis qudsi. Innallaha yaqul ya bna Adam, wahai anak Adam. Wahai anak Adam. Siapa anak Adam? Anak Adam adalah kita, manusia semuanya, baik yang berislam ataupun yang tidak beragama Islam, baik yang beriman maupun yang tidak beriman, laki-laki maupun perempuan, apapun pekerjaannya, apapun latar belakang sukunya, apapun keluarga negaraannya, pokoknya asal itu manusia. Jadi di sini Allah Azza wa Jalla memanggil manusia, wahai manusia, tafarragh li ibadati, fokuslah untuk beribadah kepadaku. Kalimat ini perlu kita jabarkan. Fokuslah untuk beribadah kepadaku. Ada sebagian orang memahami dari hadis ini bahwa kita harus berada di masjid terus, dengan asumsi bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk fokus di dalam beribadah, sehingga dia tidak pernah keluar dari masjid, padahal dia punya anak, dia punya istri, dia sendiri juga butuh makan. Jadi di masjid dia hanya berdiam, ya, mungkin sholat, mungkin baca Quran, mungkin berzikir dan seterusnya.
mungkin juga belajar ilmu agama. Padahal dia butuh makan. Nah terus makannya gimana? Enggak kerja kan ya? Dia butuh makan. Makannya adalah menunggu belas kasihan dari orang lain. Jadi kalau ada orang ngasih, dia makan. Kalau yang enggak ada yang ngasih, mungkin dia minta-minta, mungkin ya. Itu untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Lah terus untuk anak dan istrinya, ya dia abaikan. Gak peduli apakah anaknya udah makan atau belum, istrinya udah makan atau belum, apakah kebutuhan sandang mereka sudah terpenuhi atau belum, gak peduli. Apakah itu yang dimaksud dari hadis ini? Tafarragh li ibadati, fokuslah dalam beribadah kepadaku. Jawabannya, apakah itu yang dimaksud? Kalau yang Anda lakukan itu adalah i'tikaf dalam waktu yang terbatas, kayak misalnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka itu pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Tapi kan durasinya dalam waktu yang terbatas. Tapi kalau yang Anda lakukan sepanjang tahun atau bahkan seumur hidup hanya di masjid saja, maka itu tidak dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Padahal beliau sendiri yang menyampaikan hadis barusan, tafarragh li ibadati, fokuslah untuk beribadah kepadaku. Nabi SAW yang mengatakan itu. Apakah mungkin Rasulullah SAW tidak menjalankan arahan yang beliau sampaikan sendiri? Ya tidak mungkinlah. Apakah Nabi SAW menghabiskan waktunya seumur hidup di masjid? Tidak. Berarti bukan itu maksudnya. Bukan itu maksudnya. Kesalahpahaman terhadap hadis ini bermula dari kesalahpahaman di dalam memahami makna ibadah. Tafarragh li ibadati, fokuslah dalam beribadah kepadaku. Jadi Rasul SAW menyampaikan di dalam hadis qudsi ini bahwa Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk fokus beribadah. Fokus beribadah. Ibadah itu apa? Orang tadi yang kita sampaikan ilustrasinya memahami bahwa ibadah itu adalah berdiam di masjid, berupa sholat, baca Quran, zikir, belajar. Seakan-akan ibadah itu terbatas di dalam aktivitas yang dia lakukan di masjid. Dan ini sebuah pemahaman yang tidak benar. Karena ibadah itu maknanya lebih luas dari itu. Kata para ulama kita, al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal af'ali al-zahirati wal batinah. Apa itu ibadah? Ibadah adalah setiap perkataan dan perbuatan yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah adalah setiap perkataan dan perbuatan yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi ibadah itu enggak cuma sholat, ibadah enggak cuma puasa, ibadah enggak cuma baca Quran,
setiap perkataan dan perbuatan yang kelihatan dan tidak kelihatan, yang dicintai dan diridhoi sama Allah. Apakah bekerja mencari nafkah untuk menghidupi keluarga adalah bagian dari ibadah? Iya, itu bagian dari ibadah. Apakah birrul walidain adalah ibadah? Iya, berbakti kepada orang tua juga ibadah. Apakah menyingkirkan gangguan dari tengah jalan itu ibadah? Iya, itu ibadah. Berarti ibadah itu cakupannya sangat luas. Nah, kita ini disuruh fokus menjalankan ibadah. Bukan maknanya kita disuruh berada di masjid terus, tapi maknanya kita menggunakan seluruh waktu kita atau mayoritas waktu kita untuk beribadah kepada Allah. Aktivitas yang kita kerjakan itu, kalau ibadah ya, ada yang wajib, ada yang sunnah, ya. Selain aktivitas yang sifatnya ibadah, ada aktivitas yang sifatnya mubah. Ya, ada wajib, sunnah, ini ibadah, ada yang sifatnya mubah. Yang wajib, sholat 5 waktu. Ya, berangkat ke masjid buat kaum pria, buat yang kaum wanita di rumah. Berarti kita disuruh fokus di dalam menjalankan sholat. Itu ibadah. Apalagi yang wajib, bekerja mencari nafkah. Buat siapa? Yang bujangan buat dirinya sendiri. Yang sudah berkeluarga, selain buat dirinya, buat keluarganya. Itu juga ibadah. Apalagi ibadah yang wajib, merawat anak, mendidik anak, mendidik istri. Ya. Buat para suami, kita punya kewajiban untuk mendidik istri kita, merawat anak kita, merawat keluarga kita. Dan buat para istri, Anda punya kewajiban, wajib untuk melayani suami, untuk mendidik anak-anak Anda. Itulah ibadah yang wajib. Jadi ibadah itu dimensinya banyak banget, cakupannya itu luar biasa. Jadi kita para bapak ketika bekerja membanting tulang, mencari uang untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak kita, itu kita sedang beribadah. Ketika kita membangunkan anak kita untuk sholat, kita sedang beribadah. Ketika kita mengantarkan anak kita ke pesantren, atau ketika kita menjemput anak kita dari pesantren saat liburan, atau mengantarkan anak kita ke pesantren setelah berlibur, itu adalah ibadah. Berarti kalau kita menggunakan definisi ibadah yang benar ini, berarti aktivitas-aktivitas kita akan bernilai ibadah. Misalnya bangun pagi kita baca doa, itu ibadah. Lalu kita ke kamar mandi, itu ibadah. Untuk berwudu, ya, tempat wudu kita beribadah. Setelah itu kita kemudian membangunkan anak kita, itu ibadah. Kita bangunkan istri kita, itu ibadah. Lalu kita berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat subuh, itu adalah ibadah. Setelah sholat kita berzikir, itu ibadah. Lalu kita baca zikir pagi, itu adalah ibadah. Mungkin kita punya anak yang ikut dengan kita
ke masjid, setelah itu kita menyimak hafalan anak kita atau murajaah anak kita atau nambah hafalan baru, itu adalah ibadah. Kemudian setelah itu kita pulang, kita bercengkerama, kita dengan keluarga kita, ketika niat kita adalah untuk membangun keakraban supaya kita bisa menyampaikan nasihat, itu juga ibadah. Kita sarapan, makan, terus kita berangkat kerja, itu juga ibadah. Berarti sejatinya tafarraq li ibadati. Firman Allah Azza wa Jalla, fokuslah untuk beribadah kepadaku. Itu bukan hanya terbatas pada ibadah yang kita lakukan di masjid. Itu baru ngomongin ibadah yang hukumnya wajib, yang sunnah, belum kita bahas tadi. Baca Al-Quran, ya, itu termasuk sunnah. Kemudian tadi zikir pagi, zikir petang, itu termasuk sunnah. Jadi cakupannya luas banget. Kalau masih ingat tadi saya menyampaikan aktivitas yang kita kerjakan itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah. Jadi wajib sudah kita kasih contoh, yang sunnah sudah kita kasih contoh, itu semuanya masuk dalam kategori ibadah. Lah aktivitas yang mubah, apa misalnya tadi makan pagi, sarapan, kemudian tidur siang, tidur malam, bermain dengan anak. Itu kalau kita pandang dari sisi hukum, maka itu adalah sesuatu yang sifatnya mubah. Mubah itu aslinya tidak berpahala dan tidak berdosa. Tidak berpahala dan tidak berdosa. Orang yang beriman karena dia disuruh sama Allah untuk fokus beribadah, maka aktivitas yang sifatnya mubah pun dia akan menjadikan itu sebagai ibadah. Jadi karena orang yang beriman disuruh, karena kita disuruh sama Allah untuk fokus ibadah, maka aktivitas yang sifatnya mubah pun kita jadikan itu sebagai ibadah. Caranya bagaimana? Caranya dengan niat kita. Ya. Ketika kita sarapan misalnya. Kenapa kita sarapan pagi-pagi? Niatnya supaya kita punya kekuatan, punya energi, sehingga kita bisa bekerja dengan giat. Ya. Kita bisa bekerja dengan giat, mencari nafkah buat keluarga. Bernilai ibadah jadinya. Ya. Minum kopi Ustaz, bisa nggak bernilai ibadah? Bisa aja. Minum kopi supaya pas belajar nggak ngantuk misalnya. Pas waktunya ibadah nggak ngantuk, semangat. Bisa. Kalau tidur Ustaz, bisa nggak? Bisa. Ketika kita niatkan tidur siang supaya asarnya fresh, sholat asarnya bisa dilakukan secara semangat, tidak males-malesan. Iya, bisa bernilai ibadah. Bisa bernilai ibadah. Oke, jadi ini maksud dari fokuslah dalam beribadah. Fokuslah dalam beribadah artinya adalah menggunakan semua waktu kita atau mayoritas waktu kita untuk beribadah kepada Allah. Namun yang dimaksud dengan ibadah itu adalah ibadah yang maknanya luas. Kemudian makna berikutnya dari fokuslah di dalam beribadah adalah saat menjalankan ibadah, fokuslah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat menjalankan ibadah, fokuslah kepada Allah.
Contoh, ketika sholat, itu kan ibadah. Ketika sholat fokuslah kepada Allah. Jadi jangan ketika sholat mikirin urusan di luar sholat. Itu berarti nggak fokus namanya. Tafarragh li ibadati. Tafarragh li ibadati. Fokuslah di dalam beribadah kepadaku. Itu bisa dimaknai saat menjalankan ibadah fokus. Atau bahasa yang sering kita, istilah yang sering kita dengar adalah khusyuk. Jadi ketika sedang sholat maka khusyuklah. Itu bagian dari fokus dalam beribadah kepada Allah. Terus apa lagi Ustaz? Ketika baca Quran, ya ketika baca Quran itu kan ibadah ya. Fokuslah di dalam membaca Al-Quran. Maksudnya apa Ustaz? Maksudnya ya jangan disambi. Disambi itu apa ya? Jangan dibarengkan dengan aktivitas yang lainnya. Baca Quran jangan dibarengkan dengan aktivitas lainnya. Contohnya apa Ustaz? Sambil baca Quran sambil baca WA. Sambil baca Quran sambil nonton TV. Itu enggak fokus namanya. Ya. Sambil baca Quran sambil dengerin radio. Enggak fokus. Sambil baca Quran sambil ngobrol. Dapat satu ayat ngobrol sama temennya, habis itu baca ayat lagi. Itu enggak fokus namanya. Terus apa lagi contohnya fokus dalam beribadah? Kalau dengerin pengajian atau hadir pengajian, didengerin dan ditulis, itu fokus namanya. Walaupun ustadznya nggak ngelihat, ya contohnya kayak pengajian via Zoom kayak gini, ini kan ustadznya nggak tahu. Mungkin aja di antara pemirsa ya ada yang sambil melakukan aktivitas yang lain ya. Mungkin ada yang sambil masak ya. Mungkin ada yang sambil nyuci. Mungkin juga ada yang sambil nonton TV ya. Atau yang sambil tiduran lama-lama jadi tidur ya. Itu berarti nggak fokus di dalam menjalankan ibadah. Jadi fokus di dalam menyimak kajian itulah dengan mendengarkannya secara seksama, kemudian membawa buku catatan, lalu ditulis faidah yang didapatkan. Itu namanya fokus di dalam beribadah. Apalagi contohnya Ustaz, ketika sedekah misalnya, fokuslah ketika sedekah. Bisa dimaknai fokuslah di dalam menjaga keikhlasan saat bersedekah. Ini termasuk fokus juga. Jadi saat bersedekah jangan lupa niatnya yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi itu kira-kira maknanya, makna dari firman Allah Azza wa Jalla, tafarraq li ibadati. Fokuslah dalam beribadah kepadaku, bisa dimaknai gunakanlah seluruh waktumu untuk beribadah atau mayoritas waktumu untuk beribadah. Juga bisa dimaknai fokuslah kepada Allah saat menjalankan ibadah. Apakah artinya kita tidak mengerjakan urusan dunia? Ya. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berfirman di dalam Al-Quran,
wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupakan jatahmu dari dunia. Jadi kita ini punya jatah di dunia yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Dan Allah berpesan wala tansa, jangan lupa. Jadi kamu itu punya bagian, punya jatah di dunia. Dan tidak mungkin antara hadis dengan ayat Al-Quran bertentangan. Sehingga hadis tafarraq li ibadati, fokuslah di dalam beribadah kepadaku, tidak berarti kita sama sekali meninggalkan urusan dunia secara total. Itu tidak berarti demikian. Tapi para ulama menjelaskan, silahkan kerjakan urusan dunia tanpa melalaikan akhirat. Jadi silahkan Anda mengerjakan urusan dunia tanpa melalaikan akhirat. Berarti boleh kita menjalankan hobi kita, tapi hobinya itu nggak boleh yang haram. Ya. Nanti jangan-jangan ada orang, kamu hobinya apa? Judi. Ya enggak lah, itu haram, nggak boleh. Kemudian sekalipun hobi itu hukumnya halal, misal nih goes, halal kan? Mancing halal kan? Hobi. Udah Ustaz, saya nggak jalankan hobi yang haram-haram, saya jalankan hobi yang halal-halal. Oke? Alhamdulillah. Maka tetap ada rambu-rambu yang harus kita perhatikan. Jangan sampai hobi yang halal ini melalaikan kita dari ibadah pokok. Goes silakan, tapi jangan sampai berbulan-bulan. Dan terus kewajiban kita menafkahi keluarga mana, mendidik keluarga mana. Mancing, jangan sampai kita mancing 24 jam, lalu terus kapan sholatnya? Ya. Jadi jangan sampai urusan-urusan dunia tadi membuat kita lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan sabda Nabi berikutnya. Firman Allah Azza wa Jalla berikutnya. Tafarraq li ibadati, fokuslah untuk beribadah kepadaku. Amla qalbaka ghinan wa asuddu faqrak. Aku akan penuhi hatimu dengan kekayaan dan aku akan hilangkan kefakiran. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala setelah memotivasi kita untuk fokus di dalam beribadah, Allah mengiming-imingi kita dengan keuntungan yang akan kita dapatkan. Jadi setelah Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk fokus beribadah, Allah merangsang kita, ya, memberikan stimulus dengan menjelaskan keuntungannya. Apa hal positif yang akan kita dapatkan kalau kita fokus ibadah? Supaya apa? Supaya semangat. Karena manusia itu aslinya saat menjalankan sesuatu, dia selalu memikirkan untung rugi. Manusia itu memang seperti itu. Jadi saya disuruh melakukan aktivitas A, untungnya apa? Manfaat yang saya dapatkan apa? Kalau nggak ada manfaatnya, bahkan justru merugikan, maka kebanyakan orang nggak mau. Ya. Karena manusia punya tabiat seperti itu, maka sama Allah Azza wa Jalla dijelaskan apa keuntungannya kalau kita fokus ibadah. Allah sebutkan dua keuntungannya.
Yang pertama, amla qalbaka ghina. Aku akan penuhi hatimu dengan kekayaan. Manfaat yang pertama, kalau kita fokus ibadah, hati kita akan dipenuhi dengan kekayaan. Manfaat yang kedua, wa asuddu faqrak. Dan aku akan penuhi, aku akan hilangkan kemiskinan darimu. Aku akan tutup pintu kemiskinan darimu. Mari kita kupas sedikit dari dua keuntungan tersebut. Keuntungan yang pertama, amla qalbaka ghina. Aku akan penuhi hatimu dengan kekayaan. Subhanallah. Yang akan dipenuhi dengan kekayaan adalah hati, bukan dompet, bukan rekening, bukan brankas. Tapi yang akan dipenuhi yang akan dipenuhi adalah hati kita. Maknanya apa? Maknanya kita akan diberi perasaan berkecukupan, atau yang biasa diistilahkan dengan qanaah. Jadi kalau kita fokus di dalam beribadah, maka kita akan selalu merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah. Mau Allah kasih banyak, mau Allah kasih sedikit, merasa cukup. Sehingga dia tidak kepenginan, enggak kepenginan. Kepenginan itu artinya lihat orang punya barang baru, pengen punya, itu kepenginan namanya. Dan orang yang seperti ini akan selalu merasa kekurangan. Ibu-ibu bertamu ke rumah tetangganya. Di rumah itu enggak ghodul basar ya. Jadi ngelihat kulkas baru, ngelihat rice cooker baru, ngelihat mesin cuci baru, katanya dengan teknologi terkini. Pulang-pulang, Mas, kulkas kita ini udah lama, beliin dong yang baru. Loh, ini kan masih bisa dipakai. Ya tapi kan nggak ada teknologi anunya. Emang tahu dari mana? Itu dari rumah tetangga. Merasa kurang dan kepenginan. Anaknya pulang-pulang, Abi, HP-nya diganti yang baru. Loh kenapa nak? Temanku di sekolahan bawa HP baru, aku pengen. Dari hal yang seperti itu sampai hal yang mungkin selalu muncul di gadget kita. Ya, coba Anda perhatikan yang punya aplikasi belanja, ya Shopee lah, terus apa namanya, Tokopedia, terus apa lagi, Lazada, ya. Itu kan tiap hari selalu ngirim promo kan. Akhirnya tiap hari mesti buka Shopee, tiap hari mesti belanja. Padahal nggak perlu.
barang-barang yang dia beli seringkali itu nggak perlu. Mas, ya ada apa dek? Ada promo. Promo apa dek? Promo akhir bulan. Nanti pas awal bulan ada apa dek? Promo awal bulan. Pas pertengahan bulan ada apa dek? Promo tengah bulan. Itu namanya belanja tiap hari. Padahal barang itu nggak diperluin. Akhirnya di rumahnya numpuk barang. Yang kemarin aja belum dipakai udah beli yang baru lagi. Kepenginan. Ini bisa ditangani dengan fokus beribadah kepada Allah. Apa korelasinya Ustadz? Gak kepenginan dengan fokus ibadah. Orang itu kalau menggunakan banyak waktunya buat beribadah, gak sempat dia buka HP ngelihat notifikasi Shopee setiap saat. Gak sempat. Wong dia belum baca Quran kok. Emang dia sudah berapa juz hari ini buka Al-Quran, baca Al-Quran? Kok sempat-sempatnya dia buka HP terus? Itu gara-gara dia nggak fokus ibadah. Akhirnya dia jadi kepenginan. Hatinya nggak dipenuhi dengan kekayaan. Itu bermula karena nggak fokus beribadah. Tapi kalau kita menghabiskan waktu kita untuk beribadah kepada Allah, maka kita hanya akan buka aplikasi tadi, aplikasi belanja online tadi, kalau pas butuh aja, bukan setiap saat membuka aplikasi tersebut. Dan kalau orang tuanya punya kebiasaan kayak gitu, akan dicontoh sama anaknya. Anak kecil sudah tahu Shopee. Kenapa? Karena orang tuanya itu kerjaannya. Ini adalah buah yang pertama. Amla qalbaka ghina. Buah yang kedua, wa asuddu faqrak. Dan aku akan tutup pintu kemiskinan. Aku akan tutup pintu kemiskinan. Atau aku akan hilangkan kemiskinan. Dijelaskan oleh para ulama, maknanya adalah aku akan bikin kamu gak minta-minta sama orang. Jadi gak dikit-dikit minta, dikit-dikit ngerepotin orang. Enggak. Kenapa demikian? Karena sudah dicukupi sama Allah. Jadi kebutuhannya ini sudah dicukupi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sudah dicukupi sama Allah, maka dia nggak perlu minta-minta sama makhluk. Dan disitulah seseorang punya izzah, punya harga diri, punya kehormatan. Lalu hadis ini ditutup oleh Nabi SAW dengan sabdanya, wa illa taf'al. Kalau kamu nggak lakukan, alias kalau kamu nggak fokus beribadah, mala'tu yadaika syughlan, aku akan sibukkan dirimu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan itu kejadian. Jadi orang kalau nggak fokus ibadah, berarti kan waktunya ini nggak dipakai buat ibadah. Terus dipakai buat apa? Dipakai untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Makanya kebanyakan orang yang menghabiskan waktunya untuk main HP adalah orang yang nggak fokus beribadah. Coba perhatikan orang-orang yang menghabiskan berjam-jam waktunya, hariannya untuk main HP, main game, dan yang lainnya. Coba lihat, baca Qur'annya berapa? Rumahnya rapi apa enggak? Anak-anaknya terdidik dengan baik apa enggak? Suaminya mendapatkan pelayanan terbaik atau tidak? Coba lihat. Gara-gara apa? Gara-gara enggak fokus ibadah.
Coba ibu-ibu yang hobinya nonton sinetron berjam-jam di depan TV. Dia sudah ngaji berapa kitab khatam? Gara-gara apa? Gara-gara nggak fokus di dalam beribadah. Walam asudda faqrak. Dan aku tidak akan tutup pintu kemiskinan darimu. Alias dia selalu merasa kurang dan tidak pernah puas. Nggak pernah merasa puas dengan apa yang dia dapatkan. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi inilah hadis yang kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kami serahkan kembali kepada moderator. Silakan. Ustaz, terima kasih. Insyaallah Ustaz, untuk memanfaatkan waktu yang masih ada sekitar 5 menit gitu Ustaz. Izinkan kami membacakan pertanyaan Ustaz ya. Silakan. Yang pertama, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat menyimak kajian ini, saya sambil bekerja. Apakah bisa bernilai ibadah sementara fokus tidak bisa total ke kajiannya? Hanya sebagian yang bisa fokus, sebagian yang lainnya sambil mengerjakan pekerjaan. Demikian Ustaz. Pertama, apakah itu adalah ideal? Jawabannya itu tidak ideal. Itu tidak ideal. Tapi apakah itu mending? Jawabannya mending daripada enggak. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, saddidu wa qaribu. Saddidu itu artinya adalah, kalau terjemahan bebasnya adalah kerjakanlah aktivitasmu secara maksimal. Jalankan ibadahmu yang wajib-wajib dan yang sunnah-sunnah, itu maksimal. Wa qaribu, kalau enggak bisa melakukannya secara maksimal, maka lakukanlah semampumu. Melakukanlah semampumu. Jadi kalau yang maksimal tadi itu adalah menjalankan yang wajib-wajib plus yang sunnah-sunnah, maka maksud lakukan semampumu adalah lakukan yang wajib-wajib walaupun belum bisa melakukan yang sunnah-sunnah. Dalam kasus yang ditanyakan tadi, kalau memang gak bisa fokus untuk ngaji tok karena masih berada di dalam jam kerja atau ada pekerjaan wajib yang tidak bisa ditinggalkan, maka ya gabungkanlah ya semampunya antara dua aktivitas tersebut. Wallahu a'lam. Ya. Jazakumullah Ustaz. Satu pertanyaan lagi di Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suami istri sibuk bekerja untuk menjaga anak-anaknya dengan menggunakan tenaga pengasuh untuk pendidikan anak-anaknya disekolahkan di sekolah agama yang terbaik, di rumah untuk belajar menggunakan guru les. Apakah sebagai orang tua masih berdosa dan sama sekali tidak dapat pahala? Demikian. Apa yang Anda tanyakan tadi bukan kondisi ideal. Bukan kondisi ideal. Kenapa demikian? Karena yang disasar, yang dituntut di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mendidik anak, nomor satu adalah orang tua. Nomor satu adalah orang tua.
Coba perhatikan sabda Nabi SAW yang sering kita dengar, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Masing-masing dari kalian adalah pemimpin dan masing-masing akan ditanya tentang amanah kepemimpinan yang Allah berikan. Farrajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. Kepala rumah tangga adalah pemimpin untuk anggota keluarganya dan dia akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla tentang amanah tersebut. Wal mar'atu ra'iyatun ala ahli zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Dan istri adalah pemimpin untuk anak-anak dari suaminya, untuk anak-anak dari keduanya, dan dia akan ditanya oleh Allah tentang amanah kepemimpinan tersebut. Jadi yang mendapatkan amanah untuk memimpin, untuk mendidik keluarga aslinya adalah orang tua. Sehingga yang akan dituntut, dikejar itu adalah orang tua nomor satu. Karena itulah kalau kita perhatikan di dalam agama kita, kewajiban untuk bekerja, mencari nafkah itu aslinya dibebankan kepada suami. Aslinya dibebankan kepada suami. Sedangkan istri diberi kewajiban oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengurusi urusan rumah tangga, ya, termasuk juga merawat anaknya. Sehingga di situ ada pembagian tugas. Ada pembagian tugas. Kecuali dalam kondisi darurat. Misal suaminya stroke sehingga tidak ada yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Maka dalam kondisi seperti itu istri mau nggak mau bekerja, tapi tentunya dengan norma-norma rambu-rambu syariat yang sudah dijelaskan di dalam agama kita. Kalau tadi saya dengarkan pertanyaannya, Anda berdua bekerja, kemudian memasukkan anak ke sekolah yang terbaik, memanggil guru les, kemudian punya pembantu rumah tangga. Yang ini semua membutuhkan biaya. Untuk sekolah yang terbaik butuh biaya, untuk manggil guru les butuh biaya, untuk pembantu butuh biaya. Yang saya pahami dari pertanyaan itu berarti income Anda itu lumayan besar. Maka kalau misalnya income Anda itu sudah lumayan besar, kenapa nggak lebih baik yang fokus bekerja adalah suami? Alhamdulillah kalau saya dengar cerita tadi yang saya pahami ya, sudah cukup. Terus ngapain istri ikut kerja juga gitu loh. Mendingan istrinya fokus untuk mendidik anak. Pasti berbeda. Pendidikan yang diberikan oleh orang yang menjalankan aktivitasnya dengan kasih sayang, dengan orang yang menjalankan aktivitasnya karena bayaran, karena dibayar, itu pasti berbeda. Ketika bapak dan ibu mendidik anaknya itu kan bukan karena dibayar, tapi karena
perasaan tanggung jawab, karena dorongan kasih sayang. Berbeda dengan guru les, ya. Itu mengajar karena dibayar. Ya, mengajar karena dibayar. Kalau nggak dibayar ngajar nggak? Enggak. Saya tanya, Anda sebagai bapak dan ibu, kalau nggak dibayar ngajar nggak anak? Ngajar. Karena kita ngajar bukan karena dibayar. Pasti berbeda. Pasti berbeda. Tadi pertanyaannya apakah dapat pahala atau nggak dapat pahala? Insya Allah yang Anda lakukan kalau ikhlas dapat pahala. Tapi saya katakan itu bukan kondisi ideal. Itu bukan kondisi ideal. Dan saya nasihatkan mudah-mudahan Anda bisa lebih ideal lagi di hari yang akan datang. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, atas segala kurangannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.